lebih dekat pada teman-teman semua ya, bisa memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan kesibukannya. Bisa dimulai dari Masnya. Perkenalkan, nama saya Al. Kesibukan saya saat ini saya suka bermain Novel ya, bisa sebagai cara yang bagus yang untuk sampai nama saya Ina, saya mahasiswa. Selain kuliah, saya juga aktif di organisasi kampus. Organisasinya kayak menulis gitu. Keren sekali, pasti banyak ya kegiatannya ya. Lumayan. Oke, selanjutnya Mbak. Ya, perkenalkan nama saya Rahma. Saya juga mahasiswa, tapi saya itu kesibukan saya juga ambil part time. Ya, oke, kalau Masnya. Saya Ahmad. Selain kuliah saya juga lumayan aktif di organisasi kampus. Jadi sama ya kayak Mbak Ina ya. Oke, terima kasih semuanya atas perkenalannya. Jadi sekarang kita bahas dulu ya tujuan dari pertemuan kita hari ini. Kalian pasti merasakan ya bagaimana kewalahannya mengerjakan tugas kuliah, betul? Jadi konseling kelompok ini diadakan untuk khusus bagi teman-teman semua yang sedang mengalami situasi tersebut. Tujuannya apa? Untuk memberikan ruang yang aman untuk teman-teman semua berbagi pengalaman, perasaan, serta pikiran terkait stres yang teman-teman alami. Selain itu, kita juga nanti akan belajar beberapa teknik bagaimana cara mengelola stres agar bisa fokus dan produktif dalam belajar seperti itu. Kalau misalkan saya sih gimana ya, saya suka merasa cemas juga kalau misalkan deadline tugas tuh udah cepet-cepet, saya lagi gimana gitu. Saya mengerti perasaannya Mbak Rahma. Banyak juga dari kita yang merasakan hal yang sama ya. Kalau saya itu kadang merasa kesepian gitu, karena teman-teman saya itu lebih mudah menyelesaikan tugas dibanding saya. Jadi saya merasa tertinggal. Apa yang dirasain Mas Andi wajar ya, perlu diingat juga kalau setiap orang itu punya ritme dan cara belajar yang berbeda-beda. Oke, saya ingin menekankan juga kalau di sesi konseling ini apa yang kalian bagi, apa yang kalian ceritakan itu akan sangat dihargai dan akan tetap menjaga kerahasiaannya, dan teman-teman diharap untuk tetap sama-sama menjaga kerahasiaan ya, jangan sampai setelah dari sini diceritakan keluar, itu tidak boleh. Oke? Terus ada yang lain juga, yang kalian ceritakan itu bukan jawaban benar ataupun salah, dan semua perasaan yang kalian rasakan itu adalah kalian. Jadi tujuan kita di sini untuk saling mendukung dan membantu satu sama lain untuk mengatasi tantangan yang kita hadapi seperti itu. Saya juga merasa lemah ya jika mendengar teman-teman bicara mengenai masalah yang ternyata yang merasakan hal seperti itu bukan cuma saya itu Saya senang mendengarnya. Memang kalau kita bercerita ke orang lain yang punya pengalaman yang sama, itu bisa sangat membantu. Kayaknya lemes apa ya? Saya ada satu tebak-tebakan, satu permainan mungkin nanti bisa meningkatkan semangat teman-teman semua ya. Kita main ada namanya pagi, siang, dan malam. Jadi nanti kalau saya tunjuk, silahkan sebutkan hewan yang ada. Mohon maaf, bukan pagi, siang, malam. Ada darat, laut, sama udara. Nanti kalau misalkan saya sebut udara, berarti harus menyebutkan hewan yang ada di udara atau cara hidupnya adalah dengan terbang, mungkin seperti itu. Bisa dipahami? Ya. Oke, sudah siap? Ya. Dekat ya? Iya. Oke. Darat. Kanguru. Oke. Laut. Paus. Oke.
dari sekalian yang menyebabkan stres, silakan dari kalian masing-masing menceritakan apa yang paling membuat kalian merasa terbebani, apa yang kalian rasakan ketika sudah menjalankan tugas tersebut. Karena tadi Mas Rival jawabnya salah, berarti Mas Rival yang cerita pertama. Silahkan. Gimana ya, saya mau cerita. Saya itu merasa paling stres gitu loh, karena kalau disuruh mental ya, ini banyak banget referensi yang harus saya baca, banyak banget video yang harus saya olah. Jadi karena tenaga saya tuh nggak mampu gitu loh untuk mengerjakan tugas meskipun itu makalah doang ya. Jadi kadang saya tuh merasa kayak tenggelam dalam lautan tugas yang mengerjakan itu. Saya mengerti bahasanya Mas Rival, kalau kita punya referensi sumber untuk makalah atau jurnal apapun itu bisa sangat melelahkan. Saya pun juga merasakan. Jadi selain kelelahan, apa sih yang Mas Rival rasain? Selain kelelahan ya, selain kelelahan saya juga sering merasa kayak frustasi ya, bahkan kayak sedikit depresi lah kalau ingin ada tugas tuh. Kalau diri saya tuh nggak nyampe gitu loh dengan apa yang diterapkan dosen. Karena ada dosen yang profesionalis sosial ini, tapi diri saya tuh nggak sampai ke sana gitu. Itu sakit banget. Terima kasih Mas Rival sudah berbagi. Bagaimana dengan Mbak Rahma? Apa sih yang paling membuat Mbak Rahma itu stres? Kalau misalkan saya sih, kalau misalkan ngerjain tugas yang dia itu ada hubungan sama anak gitu, kayak statistika gitu, saya nggak suka banget. Saya bikin rasa stres banget. Saya rasa kalau ngerjain tugas yang ada dalam itu, saya kepala saya meledak gitu loh. Banget. Ya, bisa mengerti karena Rahma ini mengalami kesulitan dalam memahami materi ya. Selain dalam kesulitan memahami materi, apakah ada faktor lain yang membuat Mbak Rahma stres? Ya kadang saya juga suka merasa waktunya itu kurang gitu, 24 jam itu kayaknya kurang gitu. Karena ini tugasnya banyak banget. Saya merasa kalau bisa waktu terus aja gitu. Oke, terima kasih sudah cerita ya Mbak Rahma. Selanjutnya silakan Mbak Rahma. Kalau saya paling takut itu sih kayak misalnya di depan kelas gitu, kalau misalnya kayak presentasi gitu, salah ngomong, terus takut ada yang nanya, kalau misalnya ada yang nanya, bingung ini harus jawab gimana, jawab apa gitu. Jadi Mbak Ina ini gugup ya saat presentasi ya? Iya, saya gugup, khawatir juga kalau presentasinya agak menarik gitu. Oke, gugup ketika presentasi pun adalah hal yang wajar ya. Selain takut salah dan gugup, ada lagi yang membuat kalian stres? Kayak takut respon teman-teman malah bikin gimana ya, teman-teman nggak sesuai ekspektasi. Kayak saya udah berusaha melawan kegugupan saya, tapi itu respon teman-teman kayak cuek lah, atau kayak malah bahkan mungkin kayak mungkin presentasinya jelek gitu misalnya. Itu bikin saya stres, bikin semua bikin saya stres. Oke, terima kasih sudah berbagi cerita. Sekarang silakan untuk Mas Ahmad. Kalau misalnya sih, kalau tugas banyak, terus kerjanya itu berbarengan di minggu, jadi itu sudah masih stres lah. Karena belum bisa membagi waktu ya. Oke, terima kasih ya semuanya sudah mau berbagi pengalaman dari apa yang teman-teman ceritakan. Kita bisa melihat ada beberapa faktor umum yang membuat teman-teman itu stres ketika mengerjakan kuliah, seperti banyaknya beban tugas seperti itu, belum bisa membagi waktu ya, terus karena mungkin tekanan dari luar seperti itu ya. Sebelumnya kita kenali dulu apa sih itu stres, teman-teman ada yang tahu nggak?
Oke, jadi stres itu sebenarnya reaksi alami yang tubuh kita hadapi ketika ada tekanan, sama ketika kita ada bahaya. Jadi tubuh kita lepasin hormon tertentu yang membuat kita itu siap untuk menghadapi situasi tersebut. Tapi kalau stres terus-terusan terjadi, itu juga bisa berdampak buruk bagi kesehatan, bisa fisik ataupun mental seperti itu. Untuk gejalanya mungkin dari teman-teman ada yang merasakan ya kayak sakit kepala, gangguan tidur, benar? Iya. Terus kadang suka cemas, suka marah, tiba-tiba marah, tiba sedih, sulit konsentrasi, itu betul? Oke. Nah dari stres itu tadi kalau nggak dihentikan nanti dampaknya bisa berkepanjangan. Saya pengen tahu dari teman-teman ketika stres apa sih yang biasanya dilakukan? Ada yang mau menjawab? Kalau saya sih kalau stres ya biar menghilangkan stres saya sih biasanya dengerin lagu yang saya sukai gitu. Itu bikin saya lebih relax aja gitu. Kayak rasa lebih enak gitu. Dengerin lagu ya, berarti maksudnya teknik relaksasi. Jadi teman-teman juga bisa ngelakuin apa yang sama Mbak Rahma lakuin, kayak latihan pernapasan, peregangan otot, meditasi, dengerin lagu-lagu yang chill gitu ya. Ada lagi yang punya kebiasaan ketika lagi stres ngapain? Saya kalau biasanya saya suka menunggu jadi biar langsung fresh. Ya ini juga bagus ya, biar refresh otak ya yang hijau-hijau biasanya. Ada lagi yang mau gimana? Mungkin saya bisa sama Mas Depan, cuman saya nggak suka naik motor buat Jalan-jalan. Mbak Ina? Kalau saya sendiri kan biasanya stresnya kan karena paling sering itu kan karena tugas kuliah yang ngumpul, terus juga yang saya bilang tadi masalah presentasi. Jadi untuk mengatasi itu biar saya nggak yang buru banget gitu, itu saya bikin jadwal kegiatan itu, jadwal belajar itu nanti supaya waktu saya mengalami hal itu saya udah nggak buru banget karena saya udah mempersiapkan dulu sebelumnya. Tapi ya, itu belum konsisten sih kalau misalnya lagi pengen aja gitu. Oke, jadi kita udah bahas banyak hal ya hari ini, mulai dari pengalaman, memahami apa itu stres, dampaknya, sama tadi teknik yang teman-teman sebutkan. Saya rangkum dulu ya. Tadi pertama kita membahas stres yang teman-teman alami, terus dampaknya, gejala-gejalanya, faktornya, terus belajar juga dari pengalaman teman-teman ketika menghadapi stres. Ada teknik tadi barang memberikan meditasi, Mas Rival dan Mas Ahmad itu healing ya, keluar untuk cari udara segar. Kalau Mbak Ina ini membuat jadwal ataupun checklist untuk melakukan tugas seperti itu. Untuk memperdalam lagi pemahaman teman-teman semua mengenai stres dan bagaimana cara menghadapinya, saya ingin memberikan sebuah tugas kepada kalian. Jadi bisa teman-teman lakukan setiap hari, mencatat aktivitas yang dilakukan dan pikiran-pikiran negatif yang teman-teman rasakan ketika melakukan aktivitas tersebut. Lalu dengan mencatat hal-hal tersebut diharapkan teman-teman bisa lebih mudah mengidentifikasi apa ya yang menyebabkan saya stres ketika mengerjakan ini. Gimana teman-teman? Dengan tugas ini saya tidak saya selalu menghilangkan dari saya dengan melakukan tugas ini. Betul sekali, dengan kita mencatat kita juga jadi lebih objektif ya dengan melihat situasi dan mencari solusi yang tepat. Apakah ada pertanyaan untuk tugas rumah kali ini? Ada. Sebelum
saya pengen tahu apa sih yang kalian rasakan setelah sesi konseling hari ini. Kalau saya sih merasa senang ya Bu. Jadi apa namanya, dengan ini saya jadi punya cara buat apa namanya untuk mengurangi stres gitu. Selain dari kondisi terapi, kalau dengerin lagu aja gitu, dan saya mau coba juga mau bikin checklist juga gitu. Ada lagi? Saya Bu, kalau saya merasa lebih juga ya karena bisa berbagi dengan teman-teman yang ada di sini, terus juga kayak senang aja. Jadi kayak selama ini kan kalau stres itu kayak dipendam sendiri ya Bu, tapi kali ini kayak bisa didiskusi bareng. Oke, baik. Saya senang banget dengarnya. Jadi Mas Vito atau Mas Ahmad ada tambahan? Cukup? Oke, baik. Kita sudah cukup. Kita akhiri sesi hari ini ya. Terima kasih banyak atas partisipasi aktif kalian. Saya harap sesi ini bisa bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa jika nanti menjadwalkan konseling berikutnya. Kita bertemu di dalam waktu. Jangan lupa menyapa ya. Saya tutup. Selamat siang. Bisa lanjutkan aktivitas masing-masing.